Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Rizola, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021. Pada video ini, saya akan menganalisis studi kasus Rule of Government. Kasus yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu asasnya adalah menghindarkan pembalasan terhadap anak, sehingga anak harus dijauhkan dari penjara. Kasus yang kedua, pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan asesmen terhadap anak menyatakan tindak pidana anak tidak membahayakan masyarakat dan terjadi karena anak masih rentan sehingga mudah dipengaruhi lingkungan yang kurang baik. Sehingga pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untuk direhabilitasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau sering disingkat LPKS. Kasus yang ketiga, saudara sendiri sebagai jaksa memiliki kewajiban taat pada undang-undang yang berlaku dan ingin merehabilitasi anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kasus yang keempat, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berjarak 2 kota dari wilayah kerja saudara, dan anggaran penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ternyata tidak tersedia pada anggaran penanganan perkara tindak pidana umum. Yang pertama kita bahas sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak jelas berbeda dengan sistem peradilan pada dewasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan anak harus berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Dalam sistem peradilan anak, banyak pihak yang terlibat, antara lain penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sebagai anak yang berkonflik hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dengan syarat diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pihak yang dilibatkan dalam diversi, yang pertama anak, orang tua, korban, dan atau orang tua atau wali. Kemudian, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang profesional. Dalam melakukan diversi, harus berdasarkan pendekatan keadilan restoratif justice. Hasil kesepakatan dari diversi dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mendorong lahirnya 4 lembaga. Yang pertama, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau sering disingkat LPKA. Yang kedua, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau sering disingkat LPKS. Yang ketiga, Ruang Pelayanan Khusus Anak dan sering disingkat RPKA. Dan yang terakhir, Lembaga Penempatan Anak Sementara atau sering disingkat LPAS.
Jika di wilayah kerja kita tidak tersedia lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka anak yang kena kasus pidana bisa dititipkan di dinas sosial. Namun masalahnya, tidak semua wilayah mempunyai lembaga sosial. Masalah yang kedua, anak berpotensi untuk kabur dari dinas sosial karena tidak adanya pengamanan dari pihak kepolisian. Selain itu, anak juga bisa dititipkan di lembaga pembina khusus anak. Namun, lembaga pembina khusus anak ini hanya beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, anak bisa dititipkan di rutan. Namun, di rutan ini bertentangan dengan perintah undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dari kasus dan teori yang sudah kita bahas sedikit di atas tadi, maka dari kasus dapat kita lihat bahwa pembina kemasyarakatan dan penuntut umum merekomendasikan anak untuk direhabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial berjarak 2 kota dan anggarannya tidak tersedia, sehingga anak bisa dititipkan di lembaga pembina khusus anak. Dan masalahnya, lembaga pembina khusus anak ini tidak tersedia di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga, untuk solusi dari kasus ini bisa dengan mengambil jalan lain dari hasil kesepakatan di Persi, yaitu dengan ganti kerugian atau penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Dari kasus, teori, dan pembahasan yang sudah kita lihat di atas, maka dapat disimpulkan pada kasus ini termasuk dalam kategori Whole of Government pelayanan regulatif. Yang mana tujuan yang hendak dicapai dari kategori Whole of Government pelayanan regulatif adalah yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.